Halo, selamat datang di YouTube channel Denny Fakisna. Bagi yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, selamat datang. Channel ini membahas tentang materi pembelajaran secara daring ya, terutama mata pelajaran PJOK. Video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya ya, membahas materi permainan bola besar yaitu sepak bola part 2. Untuk part satunya bisa dicek videonya di channel YouTube aku ya. Di part 2 ini, saya akan memberikan materi tentang peraturan singkat serta formasi-formasi dalam permainan sepak bola. Langsung aja deh kita masuk ke materinya. Selamat belajar. Peraturan permainan sepak bola. Yang pertama, lapangan. Panjang lapangan 100 sampai 110 meter. Lebar lapangan 64 sampai 75 meter. Luas daerah gawang 18,35 kali 5,5 meter. Jari-jari lingkaran tengah 9,15 meter. Daerah hukuman penalti 40,39 kali 16,5 meter. Jarak titik hukuman dengan garis gawang 11 meter. Yang kedua, gawang. Tinggi gawang berukuran 2,44 meter serta lebar gawang 7,32 meter. Yang ketiga, bola. Bola berbahan dari kulit berbentuk bulat. Berat bola adalah 396 sampai 453 gram. Dan keliling lingkaran bola 68 sampai 71 cm. Kemudian yang keempat, peraturan memulai pertandingan. Sebelum pertandingan dimulai, pemain harus berjabat tangan antar sesama pemain atau lawan dan berbaris ke arah penonton. Wasit membawa uang logam dan setiap kapten tim akan memilih sisi uang logam. Kemudian, wasit melempar uang logam dan pilihan sisi uang logam yang sesuai oleh kapten bisa memilih bola atau gawang. Yang kelima, jumlah pemain sepak bola. Jumlah pemain sepak bola terdiri dari 2 tim masing-masing. 11 orang, salah satunya penjaga gawang. Jika pemain tim kurang dari 7 atau 4 pemain terkena kartu merah dan keluar, maka tim tersebut dianggap kalah. Yang keenam, pemimpin atau kapten. Diharuskan setiap tim mempunyai kapten dengan tujuan apabila ada masalah dengan tim, maka kaptenlah yang berdiskusi dengan wasit. Yang ketujuh, peraturan dalam memakai aksesoris. Yang pertama, jersey. Dalam satu pertandingan, kedua tim tidak diperbolehkan memakai jersey satu warna. Setiap tim harus mempunyai identitas berbeda-beda. Setiap tim harus memiliki 2 warna jersey, satu untuk pertandingan rumah atau home dan satu lagi untuk pertandingan away. Kemudian, kaos kaki. Kaos kaki dalam pertandingan resmi sepak bola, warna kaos kaki harus sama. Kaos kaki juga bertujuan untuk melindungi tulang kering dan mencegah cedera. Kemudian sarung tangan hanya boleh dipakai kiper atau penjaga gawang untuk mempermudah dalam menangkap bola dan melindungi tangan sendiri dari tendangan bola keras. Penutup kepala hanya bisa digunakan pemain yang cedera. Aksesoris yang dilarang meliputi anting, kalung, gelang, dan yang lainnya. Kemudian yang ke-8, wasit. Wasit memegang penuh jalannya pertandingan dan memberi keputusan apabila pemain bola melanggar peraturan yang dilakukan. Wasit utama dibantu dengan 2 asisten wasit yang disebut linesman. Memberitahukan kepada wasit utama apabila terjadi offside dengan tanda bendera dan mengawasi apabila terjadi throw in dan tendangan sudut. Peraturan yang ke-10. Peraturan waktu permainan sepak bola. Permainan dilakukan selama 90 menit dan dibagi menjadi 2 babak.
Setiap babak mempunyai waktu 45 menit dengan waktu istirahat tidak lebih dari 15 menit. Apabila 90 menit itu habis dan pertandingan belum pemenang, maka dilakukan tambahan waktu atau extra time dengan durasi 2 kali 15 menit. Jika kedudukan masih sama, maka akan diadakan adu penalti. Peraturan selanjutnya adalah kick off. Kick off dilakukan ketika akan memulai suatu pertandingan dalam permainan sepak bola. Kemudian terjadinya sebuah gol, memulai babak yang kedua, dan memulai babak extra time. Kemudian peraturan gol. Perhitungan gol dilakukan ketika bola masuk ke dalam jaring dan melewati garis gawang serta tidak ada pemain dalam posisi offside, pelanggaran maupun handsball. Semua keputusan ada di tangan wasit yang menentukan gol tersebut sah atau tidak. Kemudian peraturan offside dan onside. Offside terjadi ketika teman satu tim mengoper ke pemain lain tetapi berada sedikit di depan bek pertahanan lawan. Asisten wasit yang menentukan terjadinya offside atau onside dengan mengangkat bendera. Peraturan onside sebaliknya. Kemudian peraturan bola keluar atau out. Ketika bola keluar dari lapangan samping, maka akan terjadi lemparan ke dalam. Dan jika keluar di samping gawang akan terjadi tendangan sudut. Wasit berhak memerintah pemain untuk mengeluarkan bola jika ada pemain yang mengalami cedera. Yang ke-15, lemparan ke dalam atau throw in dilakukan ketika bola keluar dari lapangan tim. Yang mengambil lemparan ke dalam adalah tim yang tidak mengeluarkan bola. Ketika melakukan lemparan, pemain tidak boleh membuang waktu lama dan satu kaki tidak boleh terangkat. Yang ke-16, tendangan gawang dilakukan ketika bola melewati garis gawang karena pemain lawan. Penjaga gawang atau teman satu tim boleh melakukan tendangan gawang dengan syarat bola tidak melebihi area garis kiper. Kemudian tendangan sudut dilakukan ketika bola keluar melewati garis gawang yang disebabkan oleh pemain bek. Tendangan dilakukan oleh pemain lawan. Letak tendangan gawang sesuai dengan tempat kanan atau kiri bola keluar. Kemudian peraturan pergantian pemain. Pergantian pemain hanya bisa dilakukan maksimal 3 orang. Tetapi jika dalam keadaan pertandingan persahabatan, maka pertandingan boleh dilakukan 7 kali. Kemudian peraturan terjadinya pelanggaran. Pelanggaran bisa terjadi karena tackle yang terlalu keras, handsball, mendorong lawan, menarik baju lawan, mengganggu pergerakan penjaga gawang, dan masih banyak lagi. Wasit akan mengeluarkan 2 macam kartu, yaitu kartu merah dan kartu kuning. Jika mendapatkan kartu merah, maka pemain keluar dari lapangan pertandingan. Jika mendapatkan kuning, maka mendapat peringatan keras, dan jika dapat 2 kali kartu kuning, maka otomatis mendapatkan kartu merah. Kemudian terjadinya peraturan tendangan bebas. Tendangan bebas dilakukan di tempat terjadinya pelanggaran. Terdapat 2 pilihan yang biasanya pemain lakukan, yaitu menendang bola langsung ke gawang atau mengoper ke teman satu tim. Dan yang terakhir terjadi penalti. Terjadi karena pemain melakukan pelanggaran di area penjaga gawang seperti handsball, tackle, dan pelanggaran yang lain, yang salah satu pemain akan ditunjuk sebagai orang yang menendang bola. Oke, itu tadi peraturan singkat dalam permainan sepak bola. Kemudian, mari kita beralih ke formasi-formasi yang biasa dipasang dalam pertandingan sepak bola. Formasi dalam istilah sepak bola adalah suatu cara penempatan ruang gerak pemain dan pembagian tugas dari setiap posisi yang ditempatinya. Yang pertama, formasi bertahan dalam permainan sepak bola. Formasi bertahan bertujuan untuk formasi ini
memfokuskan pemain untuk lebih menjaga pertahanan dalam saat pertandingan sepak bola, yang terdiri dari formasi 4-4-2, yaitu 4 pemain bertahan, 4 pemain gelandang, dan 2 pemain depan. Yang kedua, 4-3-2-1, 4 pemain bertahan, 3 pemain tengah yang agak bertahan, 2 pemain tengah, 1 penyerang. Yang ketiga, formasi 4-5-1, yaitu 4 pemain bertahan, 5 pemain tengah, dan 1 penyerang. Yang keempat, formasi 4-2-3-1, yaitu 4 pemain bertahan, 2 pemain gelandang bertahan, 3 pemain tengah, dan 1 penyerang. Yang terakhir, formasi 5-4-1, 5 pemain bertahan, 4 pemain tengah, dan 1 penyerang. Kemudian macam-macam formasi menyerang dalam sepak bola. Yang pertama, formasi 4-4-1-1, yaitu 4 pemain belakang, 4 pemain tengah, 1 penyerang, dan 1 lagi penyerang depan. Yang kedua, formasi 4-2-4, yaitu 4 pemain bertahan, 2 pemain tengah, dan 4 pemain menyerang atau striker. Yang ketiga, formasi 4-3-1-2, yaitu 4 pemain bertahan, 3 pemain tengah, 1 membantu serangan atau pemain yang membantu serangan, 2 penyerang. Formasi 4-3-3, yaitu 4 pemain bertahan, 3 pemain tengah, dan 3 lagi penyerang. Dan yang terakhir, formasi 4-1-4-1, yaitu 4 pemain bertahan, 1 pemain gelandang, 4 pemain gelandang, dan 1 lagi striker. Oke, itu tadi ya materi tentang peraturan singkat permainan sepak bola serta formasi-formasi yang biasa dipasang dalam permainan sepak bola. Kemudian saya akan kasih pertanyaan yang terkait dengan materi tadi ya. Tolong nanti dibahas bersama guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, maupun teman-teman kalian ya. Berikut pertanyaannya. Oke, itu tadi materi singkat dari permainan sepak bola. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberi wawasan tambahan kepada kita semua. Tunggu update video materi selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe sehingga kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.